dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 6 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini masih memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan merupakan hal yang paling utama dan yang sangat berharga yang harus selalu kita perhatikan dan harus selalu kita jaga. Untuk itu marilah anak-anakku semuanya, kita selalu tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada kalian semua dengan keluarga besar SMP Negeri 6 Wonogiri yang kita cinta ini. Mudah-mudahan kalian semua nantinya bisa merasa nyaman dan bisa merasa senang dapat belajar atau sekolah di SMP Negeri 6 Wonogiri ini. Izinkanlah anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sumono, Dr. Andes Sumono, jabatan guru SMP Negeri 6 Wonogiri, umur saya 56 tahun, alamat saya Perum Siwani, RT 02, RW 8, Singodutan, Selogiri. Tugas saya sehari-hari di SMP Negeri 6 Wonogiri adalah sebagai guru yang mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Selain tugas tersebut, saya juga diberikan amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang akademik atau bidang kurikulum. Pada kesempatan ini anak-anakku semuanya, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 6 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022, saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan peraturan akademik yang diberlakukan di SMP Negeri 6 Wonogiri sesuai dengan tupoksi saya sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik atau bidang kurikulum. Anak-anakku yang saya banggakan, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah bahwa pembelajaran di sekolah menengah pertama tentunya akan sangat berbeda dengan pembelajaran yang pernah kalian tempuh di sekolah dasar. Kalau di sekolah dasar dulu kalian hanya diampu oleh guru kelas, akan tetapi nantinya di SMP kalian akan diampu oleh guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru hanya mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya saja. Untuk itu kalian harus mengenal tentang struktur kurikulum atau struktur pembelajaran yang ada di SMP Negeri 6 khususnya, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Struktur kurikulum SMP Negeri 6 Wonogiri terdiri atas mata pelajaran kelompok A, mata pelajaran kelompok B, dan mata pelajaran kelompok C. Yang masuk dalam mata pelajaran kelompok A adalah yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Ketiga, bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran. Keempat, matematika dengan alokasi waktu 5 jam pelajaran. Kelima, ilmu pengetahuan alam dengan alokasi waktu 5 jam pelajaran. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Dan yang terakhir, bahasa Inggris dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Berikutnya anak-anak,
Mata pelajaran yang masuk kelompok B, yang pertama seni budaya dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. 2. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, alokasi waktu 3 jam pelajaran. Ketiga, prakarya dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Yang keempat, mata pelajaran bahasa Jawa dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Sedangkan kelompok C ada 2 pelajaran, yaitu layanan BK 1 jam pelajaran dan layanan TIK 1 jam pelajaran. Jadi anak-anak semuanya, mata pelajaran mempunyai alokasi waktu yang berbeda-beda tadi untuk setiap minggunya. Maka dalam 1 minggu kalian nantinya akan mendapatkan pelajaran seluruhnya sebanyak 42 jam pelajaran. Setiap mata pelajaran akan diampu atau diajar oleh bapak atau ibu guru yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Itu yang pertama tentang struktur kurikulum SMP Negeri 6 Wonogiri. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, adapun hal kedua yang harus anak-anak ketahui dan pahami dengan baik adalah tentang peraturan akademik. Peraturan akademik yang diberlakukan di SMP Negeri 6 Wonogiri pada tahun pelajaran 2021-2022 antara lain: yang pertama, ketentuan kehadiran minimal. Ketentuan kehadiran minimal yang diberlakukan di SMP Negeri 6 Wonogiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 93% dari jumlah total tatap muka atau pembelajaran daring yang dilakukan oleh bapak atau ibu guru. Yang kedua, siswa harus hadir dan siswa yang terlambat harus lapor. Atau siswa pada masa pandemi ini yang mengikuti pembelajaran secara daring harus mengikuti presensi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Ketiga, peserta didik yang tidak hadir pada pembelajaran karena sesuatu hal, maka harus ada izin dari orang tua atau wali murid. Izin dalam hal sakit, maka izin tersebut tidak dikategorikan sebagai ketentuan yang terdapat pada ketentuan yang pertama. Ketidakhadiran kalian minimal dalam 1 semester adalah 93%. Yang kedua, ketentuan tentang kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang diberlakukan di SMP Negeri 6 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022 untuk seluruh mata pelajaran adalah sebagai berikut. Untuk kelas 7 KKM-nya sebesar 76, kelas 8 KKM-nya 78, dan kelas 9 KKM-nya sebesar 80. Nah, maka anak-anak semuanya harus memahami tentang nilai minimal atau yang sering kita kenal dengan nama KKM. Kemudian yang ketiga, tentang ketentuan remedial dan pengayaan. Remedial adalah dilakukan apabila anak-anak di dalam penilaian nilainya masih berada di bawah KKM. Sedangkan pengayaan itu diberikan kepada anak-anak yang sudah melampaui batas nilai KKM. Nanti akan ada materi yang di bawah KKM dinamakan remedial, dan yang di atas KKM akan diberikan pengayaan. Nah, tentang masalah remedial dan pengayaan nanti anak-anak bisa lebih jelasnya bisa dibaca nantinya pada materi yang nanti juga akan saya berikan kepada anak-anak semuanya melalui share yang ada di dalam grup kelas masing-masing. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah ketentuan tentang mekanisme penilaian.
Penilaian yang dilakukan di SMP, khususnya di SMP Negeri 6 Wonogiri, ada beberapa penilaian. Yang pertama, penilaian harian. Penilaian harian yang dinilai aspeknya adalah yang pertama, aspek sikap spiritual. Yang kedua, aspek sikap sosial. Yang ketiga, aspek pengetahuan. Dan yang keempat, aspek keterampilan. Untuk aspek sikap, baik spiritual maupun sosial, minimal harus mendapat predikat baik. Sedangkan untuk aspek pengetahuan dan keterampilan, minimal sesuai dengan KKM pada masing-masing kelas. Nah, untuk kelas 7 KKM-nya adalah 76. Maka nilai minimal yang harus kalian peroleh untuk pengetahuan dan keterampilan nantinya adalah 76. Adapun yang ketiga, yang berikutnya, yang kedua, yaitu penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester biasanya dilakukan apabila pembelajaran sudah berlangsung sekitar 8-9 minggu, yaitu nantinya akan diadakan penilaian tengah semester. Sedangkan penilaian yang berikutnya adalah penilaian akhir semester. Pada akhir semester nanti akan dilakukan penilaian akhir semester. Nah, setelah penilaian akhir semester, maka nantinya anak-anak akan diberikan yaitu buku laporan hasil belajar atau buku raport yang memuat tentang penilaian anak-anak selama 1 semester, yaitu yang diambilkan dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Penilaian yang keempat adalah penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini pada prinsip. Nah, kriteria kenaikan kelas tadi yang pertama, kehadiran minimal 93%. Nilai sikap spiritual dan sikap sosial minimal baik. Sedangkan nilai mata pelajaran yaitu semuanya harus di atas KKM. Boleh anak-anak memiliki nilai di bawah KKM, tetapi maksimal hanya 2 mata pelajaran. Untuk lebih jelasnya, nantinya juga kalian bisa membaca, memahami pada yaitu yang materi yang akan saya sampaikan secara langsung kepada anak-anak. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, kiranya demikian materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan peraturan akademik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan gambaran kepada anak-anak semuanya tentang pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 6 Wonogiri. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirnya, marilah kita tetap menjaga diri kita masing-masing agar tetap diberikan kesehatan, serta selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan marilah kita juga berdoa, mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini segera bisa berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.